Terhormat Bapak Wakil Bupati Mojokerto, Ibu Ketua HPDY yang saya hormati, izinkan saya berdiri Pak, karena amanah istri saya Pak. Kalau mau melaksanakan sesuatu harus berdiri Pak. Jadi, sebelumnya saya mohon maaf, ini saya mau ngabsen dulu. Ini yang pria seberapa orang? Acung. Oke, sing nganggo seragam itu pria semua berarti ini. Kemudian yang wedding berapa? Wedding, WO. Cuma satu. Oh, wedding dua. Kemudian yang MC ada 14, fotografer cuma satu, 2 orang. Baik. Baik, di sini saya akan menyampaikan pentingnya koordinasi antara Prias, MC dan wedding organizer atau WO dalam upacara panggil temanten. Mengapa ini perlu kita sampaikan? Karena ini sangat penting sekali. Agar nanti apa? Agar jalannya panggil temanten itu bisa sinergis, bisa berjalan dengan baik. Itu kita perlu koordinasi dengan baik. Kenapa? Tadi sudah disampaikan di sini oleh Bu Bulis dan Bu Ketua Harbin Ponorogo, termasuk fotografernya. Memang kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang masing-masing ini mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. WO punya kepentingan sendiri-sendiri, ingin eksis juga. Mohon maaf ya Mas ya, ingin eksis juga, gitu, ingin eksis dengan supaya bisa penampilannya juga, acara juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk fotografer juga ingin eksis supaya hasil gambarnya itu nanti bisa lebih baik dan mempunyai kepentingan masing-masing. Akhirnya bisa saja nanti bisa meninggalkan koordinasi atau meninggalkan Prias, gitu. Padahal sementara ini kalau dalam upacara dan panggih temanten ini upacara penuh harus dihandle oleh seorang MC. Nanti di bawahnya akan kami jelaskan. Kemudian upacara adatnya itu harus dihandle penuh oleh seorang periasnya. Namun harus tahu betul periasnya juga. Harus tahu adat Jogja dan piye, Solo piye itu. Ada kan yang belum tahu adat Jogja penuh? Ada kan? Banyak sekali. Tadi sudah disampaikan urut-urutannya oleh Bu Gelis tadi. Ada Jogja. Tadi sudah meskipun dalam garis besar, tapi tadi sudah disampaikan secara penuh oleh Bu Gelis. Baik, next Mas Toro. Lanjut. Nah, pengertian Pranatacara. Pengertian Pranatacara adalah orang yang dipercaya untuk mengatur jalannya upacara. Mengatur, saya tulis miring karena pengertian Pranatacara adalah orang yang dipercaya untuk mengatur jalannya upacara. Nah ini Bapak Ibu harus tahu juga, baik Prias, wedding, fotografer itu harus tahu bahwa definisi dari Pranatacara adalah mengatur jalannya upacara. Jadi acara sudah panggil itu hanya adalah pada seorang MC. Kemudian yang kedua, orang yang dipercaya menjadi pemimpin dalam upacara atau disebut perminta upacara, bisa disebut MC, yang bisa diartikan sebagai pemberi mandat atau pemegang kendali. Ini yang sangat penting ini. Jadi Ibu harus paham semuanya. Jadi seorang MC adalah itu. Yang pertama adalah sebagai pengatur jalannya upacara. Yang kedua sebagai pemimpin atau pemberi mandat atau pemegang kendali.
Ini harus dipahami semua oleh semua yang hadir di sini supaya nanti bisa kita betul-betul bisa bersinergi jalannya upacara panggih temanten yang ingin kita laksanakan. Paham ya? Paham. Makanya itu saya tulis miring, yang mengatur juga harus miring, yang sebagai pemimpin, sebagai pemberi mandat atau pemegang kendali juga saya tulis miring karena harapan kami supaya bisa dipahami bersama. Lanjut Mas. Nah, Pranoto terus sebagai manajer atau kusiring pasamuan. Kusir dokar itu kan apa yang mengendalikan kudanya, yang mengendalikan andongnya, yang mengendalikan keretanya. Nah ini makanya ini sebagai kusir pasamuan, sebagai manajer, maka harus pandai olah kridaning para panawa itu. Nah ini jadi MC itu juga harus pandai olah kridaning panawa. Jadi tidak asal-asalan menjadi MC itu. Tidak semua orang bisa menjadi MC yang baik. Tidak semua orang bisa menjadi MC yang lulus dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, noto lampai upacara untuk mewujudkan satu rangkaian upacara yang tidak ringan sebagai bentuk tanggung jawab jalannya suatu acara. Nah ini noto lampai upacara. Tugas MC berat sekali loh di sini. Semua pulang ya. Tugas MC sangat berat sekali ya. Karena sebagai noto lampai upacara untuk mewujudkan suatu rangkaian upacara yang tidak ringan sebagai bentuk tanggung jawab jadi jalannya suatu acara. Yang selanjutnya, maka dari itu seorang pranoto harus terpilih. Karena tidak semua orang mampu menjadi MC yang baik seperti yang saya sampaikan tadi. Mongko sak niki roto-roto Bu aja sing laris itu malah MC dari MC campur sari. Nah ini jujur, ini saya berbicara jujur. Yang laris sekarang justru dari MC campur sari. Kenapa laris? Karena yang punya hajat itu inginnya adalah yang dipentingkan bukan agungnya tapi meriahnya. Yang punya hajat seperti itu. Yang dipentingkan meriahnya bukan agungnya, bukan tradisinya, bukan ininya. Ini oleh karena itu ini tanggung jawab dari seorang pria juga. Di samping itu rada miring nih wabu. Rada miring. Jadi seorang pria ini rada miring. Terus dilani mongko melu PPJ sebut pripun itu. Wah, si mama mencet nih. Jadi harapan saya PPJ jangan nomor terus nanti gitu. Tusan ada tusan. Ya, itu harapan saya seperti karena mohon maaf. Ini mumpung ada Bu Haja Lis, betul. Yang masuk organisasi PPJ itu sudah mendapat lisensi, sudah mendapat lisensi, bahkan diakui di daerah istimewa Yogyakarta, bahkan di Jawa Tengah, bahwa PPJ baik Yogyakarta maupun kabupaten kota adalah bagus. Yang sudah MC yang ikut PPJ, MC yang tahu tradisi, tahu adat dan sebagainya, sudah ada lisensi seperti itu. Makanya orang tuh sageleme MC itu. Mohon maaf, perhiasan juga harus menghargai MC yang masuk dalam PPJ. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Saya ngomong orang seperti ini Bapak Bu, tapi sekali lagi mohon maaf. Mohon maaf. Lanjut Mas. Nah, sekarang wedding organizer atau WO. Apa itu wedding organizer atau WO? Wedding organizer adalah jasa yang
Kalau MC tadi sebagai pemimpin, sebagai pengendali, kalau wedding membantu. Paham ya? Paham semua ya? Ini mohon maaf, bukan merendahkan wedding ya Mas ya. Tapi itu sudah tupoksinya masing-masing. Ya Mbak ya, wedding ya. Tupoksinya masing-masing berada di masing-masing. Tapi kadang-kadang mohon maaf, tapi tidak di Kulon Progo, yakin tidak di Kulon Progo. Di daerah lain ada wedding menguasai segala sesuatunya. Ngoten ya Bu. Banyak sekali wedding langsung pegang mic bla 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 bla. Bahkan wedding mimpin nyanyi karena nganggo tunggal. Mimpin sungkeman. Ini pakai celana panjang lagi. Tapi mohon maaf, ada seorang perias ngetokke manten nganggo jin nganggo sandal jepit. Betul Bu. Di Kulon Progo. Iya, saya tahu persis. Karena pada saat itu MC-nya saya. Ya, betul. Pakai jin, pakai sandal jepit. Saya foto. Ya, mungkin makanya saya tidak matur siapa orangnya. Itu privasi. Tapi pernah Bu, pernah MC-nya saya pada saat itu. Ya, yang jelas saya yakin bukan anggota Harfi. Nah anggota Harfi pasti tahu ada. Mesti nganggo kebaya, nganggo gelungan, minimal nganggo nopo jilbab atau hijab minimal nek anggota Harfi. Itu ya. Sangat sayang sekali saya. Lalu ada tradisinya Adiluhung yang tadi disampaikan oleh Bulis. Adiluhung atau di Jogja itu. Bahkan bedanya Jogja Solo tadi sudah disampaikan. Orang nganggo dodol dawet, orang nganggo bopongan dalam acara siraman. Acara nopo panggih manten bedane Jogja Solo. Nah ini Bu, saya pernah kecelik juga Bu, tapi kebetulan ada orangnya di sini, tapi tidak saya sebutkan siapa orangnya. Mangke gara-gara Jogja jelas Yogyakarta atau saya menyampaikan 3 pun pendet pun wonten larapan itu tidak. Duh, ini kok gara-gara Jogja. Orangnya di sini tapi tidak perlu saya tunjukkan yang di mana siapa. Tapi dulu mungkin belum masuk Harfi, mungkin dulu belum masuk Harfi, barangkali dulu ya. Semua itu. Ya. Semua. Oh mua. Ah ini sekarang ada rias manten yang model baru mua atau mua. Nah itu juga ya nilai ayu. Perhiasannya juga cantik. Sing rias juga masih muda atau cantik juga. Tapi beda loh kalau dengan perias mua dengan yang merias adalah mungkin Bu Bulis sangat berbeda. Apa sebabnya? Karena kalau perias manten yang betul-betul perias manten paling tidak mesti ngelakoni poso. H-1 sebagai perias harusnya ngelakoni poso. Itu akan berbeda sekali nanti. Sing dirias mesti akan auranya luar. Saya yakin satu hari dengan poso terus sesuai kerik terus berias lah. Jos gados. Apa? Wah, jadi roncang ya orang apa? Sing penting poso. Jadi sekali lagi, wedding organizer adalah jasa yang berperan membantu calon pengantin dan keluarga dari kedua pihak dalam rangkaian acara pernikahan. Yang kedua, meringankan beban dari calon mempelai. Nah, sekarang kan ini yang sebetulnya yang mohon maaf, istilah saya yang sekarang yang nomor 2 itu yang agak dominan. Karena orang punya hajat sekarang nggak mau ritual.
nggak mau apa berpikir yang berat, duit pokoknya praktis, simple, semua dipeserahkan oleh wedding. Makanya di situ saya tulis meringankan beban dari calon mempelai. Nah ini, padahal wedding dan perias atau lebih-lebih MC bisa memberi masukan kepada calon mempelai ataupun orang tua calon manten itu. Kalau ada Jogja misalnya, kalau ada Jogja ya sing Jogja deles. Ada kok. Di sini pun ada mantennya Jogja, nganggo blangkon mondolan, among tamune nganggo Solo. Saya tanya, kok begini? Lah kula ontene badhae mung niki. Pripun nek ngoten niku? Eman-eman lho panjenengan masuk di HRP. Organisasi HRP itu sudah diakui di daerah istimewa Yogyakarta. Eman-eman sangat. Kalau Jogja ya Jogja, kalau Solo ya Solo. Semono gue MC ini, nek nganggo Jogja cakep, yo ojo dilinting, ojo dunggake lengene. Itu juga banyak yang seperti itu, kayak Tejo, seperti Mas Tejo. Enggak, itu juga banyak sekali yang masih seperti itu. Lanjut Mas, Mbak. Nah, yang ketiga, sebagai koordinator yang artinya melakukan koordinasi terhadap pihak yang terlibat. Nah, ini fungsi dari WO yang paling urgent menurut saya ini. WO adalah bertugas untuk melakukan koordinasi terhadap pihak yang terkait. Artinya kalau ada rapat yang pertama misalnya atau rapat yang kedua, tugas WO untuk menjelaskan acara, menjelaskan panitia, urutan acara, jamnya dan sebagainya, tugas WO. Itu sudah tugas WO ini. Sebagai koordinator yang artinya melakukan koordinasi terhadap pihak yang terlibat. Ini bisa dipahami kan? Mohon maaf terutama untuk WO. Ini teman saya, nggak apa-apa Pak. Ini teman saya soalnya beliau sering membegoni saya. Yang selanjutnya bertanggung jawab terhadap rundown acara, namun tidak mengatur prosesi upacara adat. Nah ini yang perlu dipahami juga, bertanggung jawab terhadap rundown acara, namun tidak mengatur prosesi upacara adat. Ini loh yang perlu dipahami. Maka jangan sampai seperti yang saya sampaikan tadi, WO pegang mic, mimpin panggih dan sebagainya, bukan hanya WO, itu hanya MC, namun jalannya upacara adat hanya perias gitu. Ngerti ya? Paham ya? Yang kelima, sebagai penengah dan pemersatu keluarga calon mempelai. Nah ini kalau terjadi sedikit seperti yang disampaikan Bu Kris tadi, sedikit miss antara yang punya rumah atau siapa, sebagai penengah ini WO bisa nengahi itu makin tinggi gitu. Sebegini dan sebagainya. Ini lanjut. Nah sekarang perias habis, ini udah habis yang saya terakhir ini. Yang dimaksud di sini adalah sebagai perias pengantin yang menjalankan upacara adat sesuai dengan pakemnya, sehingga WO dan dokumentasi harus menyesuaikan jalannya upacara tersebut. Ini sudah saya jelaskan tadi. Ada lagi seorang fotografer atau video syuting pas upacara Ranu Podo, Lemoto nutupi MC-nya, malah nutupi MC-nya, jadi MC-nya nggak bisa mengulas. Kadang-kadang MC wis ngomong
wis rampung lirano foto durung dan sebagainya. Ini juga kadang-kadang seperti itu, terjadi seperti itu. Karena tadi apa, seperti yang saya semua ini mempunyai kepentingan masing-masing. Masing-masing punya kepentingan. Aku butuh gambar apa kok, aku butuh syuting apa kok, dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu harus saling nemong, ya, harus saling ngomong antara satu dengan yang lain. Pokoknya antara harus WO, perias, MC, fotografer ini jadi satu visi, satu misi, aman ya. Saya yakin ya, aman itu. Asal tidak memikirkan kepentingan masing-masing. Belum dalam foto keluarga manten juga mengatur. Wah, banyak sekali itu. Itu juga mohon oke mengatur, tapi ya sebatas kewenangannya, sebatas kewenangan. Kemudian yang kedua, upacara adat, buah prosesi tradisi yang harus dilaksanakan dengan benar, mengingat upacara yang sangat sah. Nah ini bagi ibu-ibu perias ini, makanya upacara adat upacara adat adalah sebuah proses tradisi yang harus dilaksanakan dengan benar, mengingat hal ini merupakan upacara yang sangat sakral, harus betul-betul benar. Ini gagal mana? Gagal Jogja atau gagal Solo? Ini belum menyangkut ke samping bolis tadi, maksud gending. Gending ini juga penting sekali. Misalnya gending untuk pisang sanggan itu lancar bidri. Ladan manten belum sampai ke itu. Nah ibu-ibu perias iso ngerti gending itu, iso ngerti ramane gending, saya yakin wah jos gandos kalau berapa nyebunya kenapa kok jos gandos betul. Lanjut, mungkin habis. Masih satu kesimpulan. Dengan pengertian semua ini diharapkan tidak mengedepankan kepentingan masing-masing, lebih baik adanya kerjasama yang sangat solid atau berkolaborasi. Harapan saya seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan karena mengingat waktu. Yang jelas harapan saya nanti antara WD, antara fotografer, antara perias, dan antara MC, kalau penjenengan pas melaksanakan kegiatan pagi harus bisa menjadi satu kesatuan, tidak saling menonjolkan dirinya. Wah, aku kepentinganku ini, aku soalnya fotografer dibayar sampai nih, aku rasa pikir kayak gitu. Yang penting kita kerjasama baik. Nanti kan dibagi oleh MC itu, akan dibagi juga pembagian foto-foto dan sebagainya akan dilakukan oleh MC, seorang MC. Kewenangan masing-masing harus dipahami, tupoksi masing-masing harus dipahami. Harapan saya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.